Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 15 Juli 2022, kita memperingati peringatan wajib Santo Bonaventura. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, saat orang-orang Farisi menegur, mengkritik murid Tuhan yang menurut mereka melanggar hari Sabat karena memetik bulir gandum dan memakannya, Tuhan Yesus justru membela mereka, membela para muridnya, dan justru menegur balik orang-orang Farisi yang membuat hukum baru atas hari Sabat. Sabat diadakan sejak awal mula untuk kepentingan manusia dalam memelihara dan menjaga hidup. Perintah menguduskan hari Sabat itu berasal dari kitab Kejadian bab 2 ayat 2-3. Dikatakan demikian. Ketika Allah sudah menyelesaikan langit dan bumi dan segala isinya, pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Allah menyatakan istirahat atau hari Sabat pada hari yang ketujuh setelah ia menyelesaikan pekerjaan penciptaannya. Ia memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Baik Tuhan Yesus maupun para pengkritiknya, orang-orang Farisi, tidak menganggap bahwa Allah itu capek setelah bekerja, menciptakan langit dan bumi, lalu butuh istirahat. Allah berhenti dari pekerjaannya dan memberkati hari Sabat dan menguduskannya sebenarnya untuk kepentingan makhluk ciptaannya, khususnya manusia, yang ia tahu pasti membutuhkan istirahat setelah sekian hari bekerja keras. Santo Bonaventura yang kita peringati hari ini menjelaskan demikian, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu bukan untuk menambah kemuliaannya, melainkan untuk mewartakan dan menyampaikan kemuliaannya. Tuhan tidak punya alasan lain untuk menciptakan manusia dan segala isi yang ada di bumi ini, selain oleh karena cinta dan kebaikannya. Makhluk ciptaan keluar dari tangan Allah
yang dibuka dengan kunci cinta. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan mencipta kita karena cintanya. Dan karena cintanya kita bisa hidup dan berkembang. Cinta Tuhan nyata dalam belas kasih-Nya di saat Ia memilih untuk memberikan hidup dengan mau mengampuni kita. Itulah hakikat cinta Allah yang berkenan selalu memberi hidup kepada ciptaannya. Kendati pun manusia kita berulang kali berdosa dan melukainya. Maka pertanyaan reflektif untuk kita semua adalah, adakah belas kasih Tuhan juga menggerakkan kita untuk mau membarui diri? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau mengajarkan kepada kami pencerahan budi pada peringatan Santo Bonaventura Uskupmu. Bantulah kami untuk berkembang karena ajarannya yang cemerlang dan selalu meneladan kehangatan kasih-Nya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.